1, 2, 3, come on. Come on, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Rohmah Awaliyah, semester 5A, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Balai Bandung. Etika atau etis secara garis besar dapat didefinisikan sebagai serangkaian prinsip atau nilai moral. Contoh serangkaian prinsip atau nilai moral yang telah ditentukan adalah undang-undang dan peraturan, doktrin gereja, kode etik bisnis bagi kelompok profesi seperti akuntan publik, serta kode perilaku dalam organisasi. Dilema etika atau ethical dilemma adalah situasi yang dihadapi oleh seseorang di mana ia harus mengambil keputusan tentang perilaku yang tepat. Ada 3 metode rasional penyebab tidak etis. Yang pertama ada setiap orang melakukannya. Contohnya saat kita mencontek, kita akan berpikir bahwa hal itu adalah etis karena orang lain pun melakukannya. Yang kedua, jika sah menurut hukum, maka hal itu etis. Saat kita menemukan suatu barang misalnya, kita akan berpikir, orang yang etis akan berpikir bahwa kita harus mengembalikan barang tersebut karena itu bukan hak kita. Tapi di sisi lain ada juga orang yang menurut hukumnya orang pemilik asli harus menyertakan bukti jika ingin mendapatkan kembali barang tersebut. Dan yang ketiga, kemungkinan penemuan dan konsekuensi. Contohnya saat seorang penjual menemukan bahwa dia telah salah tagih terhadap pelanggan. Dia akan berpikir apakah saya harus menginfokan atau tidak. Konsekuensinya jika dia tidak menginfokan, maka pelanggan tersebut suatu saat akan pergi dan tidak berlangganan lagi terhadapnya. Selanjutnya ada pendekatan yang relatif untuk menyelesaikan dilema etika. Yang pertama adalah memperoleh fakta yang relevan. Kedua, mengidentifikasi isu-isu etis berdasarkan fakta tersebut. Ketiga, menentukan siapa yang terpengaruh oleh akibat dari dilema tersebut dan bagaimana setiap orang atau kelompok itu terpengaruhi. Keempat, mengidentifikasi berbagai alternatif yang tersedia bagi orang yang harus menyelesaikan dilema tersebut. Kelima, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari setiap alternatif. Dan yang keenam, memutuskan tindakan yang tepat. Kebutuhan khusus akan perilaku etis dalam profesi, ya. Apa sih pengertian dari profesi atau profesional, ya? Profesional adalah tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab terhadap diri sendiri maupun hukum dan peraturan masyarakat. Kode perilaku profesional terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada prinsip-prinsip, kedua peraturan perilaku, ketiga interpretasi atas peraturan perilaku, dan keempat ada kaidah etika. Beberapa definisi yang diambil dari kode perilaku profesional AICPA yang harus dipahami. Yang pertama ada klien, yaitu seseorang atau entitas selain atasan anggota yang menugaskan anggota atau kantornya untuk melaksanakan jasa profesional. Yang kedua ada kantor akuntan, yaitu organisasi yang diizinkan oleh hukum yang karakteristiknya sesuai dengan revolusi Dewan American Institute of Certified Public Accountant yang bertugas dalam praktik akuntansi publik. Yang ketiga ada institut, keempat ada anggota, dan yang kelima ada praktik di publik, yaitu pelaksanaan kerja untuk klien di mana standar telah ditetapkan oleh lembaga yang ditunjukkan oleh dewan. Prinsip-prinsip etis. Yang pertama ada tanggung jawab, kedua kepentingan publik,
3. Integritas. 4. Objektivitas dan independensi. Kelima, keseksamaan. Dan yang keenam, ruang lingkup dan sifat jasa. Kode perilaku profesional AICPA dan kode etik bagi perilaku profesional IESBA mendefinisikan independensi sebagai hal yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada independensi dalam berpikir, independence in mind, mencerminkan pikiran auditor yang memungkinkan audit dilaksanakan dengan sikap yang tidak bias. Independensi dalam berpikir mencerminkan persyaratan lama bahwa anggota baru harus independen dalam fakta. Yang kedua adalah independensi dalam penampilan. Hasil dari interpretasi lain atas independensi ini, bila auditor independen dalam fakta, tetapi pemakai yakin bahwa mereka menjadi penasihat untuk klien, maka sebagian besar nilai dari fungsi audit telah hilang. Peraturan perilaku dan interpretasi independensi. Peraturan 101 independensi, seorang anggota yang berpraktik untuk perusahaan publik harus independensi dalam pelaksanaan jasa profesionalnya sebagaimana disyaratkan oleh standar yang dirumuskan lembaga yang dibentuk oleh Dewan. Selanjutnya ada 3 perbedaan penting dalam peraturan manakala berkaitan dengan independensi dan kepemilikan saham. Yang pertama, anggota yang tercakup. Kedua, kepentingan keuangan langsung dan tidak langsung. Ketiga, ada material dan tidak material. 3 persyaratan penting yang harus dipenuhi auditor sebelum dapat diterima untuk memberikan jasa pembukuan dan audit pada klien. Yang pertama ada klien harus menerima tanggung jawab penuh atas laporan keuangan. Kedua, akuntan publik tidak boleh berperan sebagai karyawan atau manajer yang mengoperasikan perusahaan. Ketiga, akuntan publik dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan yang disusun dari pembukuan dan catatan yang disiapkan sepenuhnya atau sebagian oleh akuntan publik harus sesuai dengan GAAP. Fee yang belum dibayar. Menurut peraturan 101 dan aturan serta interpretasinya, independensi dianggap terganggu apabila fee yang ditagih atau belum ditagih atas jasa profesional yang diberikan masih belum dibayar lebih dari 1 tahun sebelum tanggal laporan. Fee yang belum dibayar dianggap sebagai pinjaman dari auditor kepada klien dan karena melanggar peraturan 101. Fee yang belum dibayar dari seorang klien yang mengalami kebangkrutan tidak termasuk pelanggaran peraturan 101. Langkah yang pertama, mengidentifikasi dan mengevaluasi situasi yang mungkin mengancam independensi. Kedua, menentukan apakah pengaman atau perlindungan sudah diberlakukan atau dapat diimplementasikan yang akan mengeliminasi atau cukup mengurangi ancaman. Yang ketiga, menyimpulkan bahwa independensi terganggu jika tidak tersedia perlindungan untuk mengeliminasi ancaman yang tidak dapat diterima atau menguranginya sehingga tingkat yang dapat diterima. Kerahasiaan. Para praktisi dilarang keras mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari setiap jenis penugasan tanpa persetujuan klien. Diatur dalam Peraturan 301. Terdapat pengecualian atas kerahasiaan, ya. Pengecualian atas persyaratan kerahasiaan yang berkenaan dengan tanggung jawab yang lebih penting ketimbang mempertahankan hubungan dengan klien. Yang pertama ada kewajiban yang berhubungan dengan standar teknis. Kedua, panggilan pengadilan dan ketaatan pada hukum serta peraturan. Ketiga ada fee review. Keempat, respon terhadap divisi etika.
Guna membantu akuntan publik mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan audit atau jasa atestasi lainnya, dilarang mendasarkan fee pada hasil penugasan. Persyaratan peraturan 302 yang berhubungan dengan fee kontijen seperti berikut. Fee kontijen adalah fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya fee yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu di mana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan. Jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.